Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gue akan ngebuat video di mana kita akan ngebahas tentang structure lagi. Oke, dan di video kali ini, di pembahasan masalah atau tentang structure kali ini, kita akan ngebahas masalah structure continuation. Oke, jadi structure range udah, supply and demand udah. Sekarang structure continuation. Now, sekarang akan gue jelasin dulu bahwa structure nggak sesimpel structure ya, kalau bearish low high lower low lower high dan seterusnya, dan kalau bullish high low higher low dan seterusnya. Sebenarnya simple tapi kompleks at the same time, karena setelah kalian mengetahui structure dan bagaimana structure terbentuk, ada banyak sekali variabel atau faktor eh, yang bisa membuat pemahaman atau pengertian atas structure di dalam diri kita masing-masing atau di dalam otak kita masing-masing itu nge-refine, bro. Jadi semakin lo mendalami structure, semakin lo merasa akan, wah ternyata gue segoblok ini ya. Ya, gue nggak tahu sih kalau kalian ya. Tapi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue merasa bahwa ketika gue mendalami structure, ternyata ketika gue ngerti low high low low lower high dan sebagainya, ketika gue udah mempelajari supply and demand dan bahkan wake off, ketika gue mempelajari structure ini, atau lebih tepatnya mendalami structure ini, gue merasa bahwa wah gila, ternyata nggak sesimpel itu doang gitu, dan banyak hal yang bisa membantu atau banyak ilmu di belakang structure ini yang bisa ngebantu pemahaman gue gitu, apa yang gue rasakan pada saat itu ya gitu. Jadi kayak misalkan DAO teori kayak atau apa kayak dan lain sebagainya, kayak yang gue pelajari dari main FX, oke? Yang anyway gue turunkan ke mentorship gue ya, belum semuanya, oke, by the way ya. Oke, kenapa jadi gue bacot ya, gue jadi bacot gini, oke. Anyway ya, structure continuation, oke. Anjir, 2 menit setengah sendiri gue ngomong, bagus. Oke, anyway, structure continuation. Now, seperti yang gue bilang tadi, oke, structure continuation seperti yang kita pikirkan ya. Structure continuation, kita akan menggambar atau uh, mencoret-coret structure dengan sangat simple dulu ya ini, untuk ya beginilah. Oke, of course structure high low higher low higher high, dimana sebenarnya in real market kemungkinan besar nggak akan sesimpel ini ya kan. Dia bakal kayak aduh, salah lagi, ini bukan structure-nya. Say gini, set 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 set, jadi kayak high low high, set higher low higher high. Oke, jadi in real chart ya, kemungkinan besar kan bakal kayak gini nih, kayak high low higher low higher high, pada intinya sama ya kan. Cuman kita ini in real chart kayak gini ya kan, ini kita simplify ke on how to, ketika kita udah ngerti untuk menandai high-nya mana, low mana, higher high mana, higher low mana, dan seterusnya ya kan. Oke, so ya, structure continuation is not as simple as that ya, nggak sesimpel itu, dimana ya gue ngerti kemungkinan besar dari kita udah ngerti lah continuation structure ya, structure continuation, dan untuk berekspektasi apa ketika market let's say bergerak seperti ini, ketika harga begini ya, ketika harga begini, oke, kita nge-expect untuk nge-retrace ke suatu point of interest, dan setelah itu lanjut ke atas, oke. Now, sekarang akan kasih gue tahu ya, akan gue kasih tahu, sorry, typo lagi di mulut, oke.
So, structure continuation akan gue kasih tahu di sini on how, ya, dengan bagaimana cara structure ini sebenarnya, atau lebih tepatnya structure continuation ini biasanya bergerak di dalam market. Oke. Nah, mungkin kalian yang udah sering lihat video gue udah ngerti atau udah sering gue bilangin, ya. Tapi anyway, ya, ini tipsnya. Oke. Atau lebih tepatnya kebiasaan market. Oke. Jadi kebiasaan market atas structure continuation, ntar nih masih nge-record nggak? Masih, oke. Jadi kebiasaan market atas structure continuation adalah ketika, let's say ini bullish, ya. Aduh, ini kita dari kemarin contohnya bullish mulu. Oke, next video kita bakal contohin bearish, oke. Ini high, low, higher high, higher low. Higher high, oke. As always, kita berekspektasi apa? Kita berekspektasi bahwa harga akan nge-retrace ke suatu point of interest, setelah itu lanjut ke atas. Oke. Now, ketika kita udah menganalisa, let's say udah nge-mark up, udah mempunyai setup, kita di sini punya point of interest yang valid, dan let's say kita punya structure range yang valid di sini di antara low dan high ini. Oke. Of course, kita akan menunggu, ya. Kita akan menunggu untuk apa? Supaya harga mencapai supaya harga mencapai demand zone atau point of interest kita. Oke. Tapi, ya, di most cases, oke. Aduh, sorry, ada motor lewat. Nggak tahu kedengeran atau enggak di recording, oke. Tapi sorry kalau kedengeran, oke. Anyway, di most cases, ya, di kebanyakan kejadian, ya, di kebanyakan kejadian harga ini akan ngebuat lag, ya, setelah itu lanjut ke atas. Oke, harga akan ngebuat lag dan lanjut ke atas tanpa memitigasi demand zone atau point of interest kalian. Oke, pasti sering banget kejadian. Karena memang, ya, probabilitas daripada harga, ya, kecenderungan harga adalah untuk structure continuation adalah untuk membuat lag, ya, si institusi ini mengakumulasikan liquidity baru lagi, ya. Jadi mereka ngebuat liquidity baru lagi di lower time frame, diambil, setelah itu lanjut ke atas tanpa memitigasi point of interest di sini. Oke. Nah, Bang, bukannya supply and demand, ya. Ini kan kita menandai supply and demand nih. Oke, jadi ini lanjut ke atas. Oke. Sorry kalau misalkan kalian nggak paham atas gambaran ini, ya. Tapi yang gua kotakin ini adalah lower time frame daripada higher time frame daripada pergerakan harga ini. Oke. Dan ceritanya adalah si demand zone kita ini, ya, yang gua lingkarin ini, ovalin, lonjongin karena bukan perfect round. Oke. Anyway, ya. Karena supply and demand yang kita tandain di sini, atau in this case demand, dia tidak termitigasi. Oke, dan harga lanjut ke atas. Setelah itu mengakumulasikan, ya, yang gua kotakin ini, mengakumulasi lagi, membuat liquidity, mengakumulasikan liquidity lagi, dan diambil liquidity-nya. Setelah itu lanjut ke atas lagi. Nah, terus timbullah nih pertanyaan, Bang, bukannya supply atau demand zone itu terbentuk karena adanya volume, dan si volume daripada supply atau demand yang terbentuk itu adalah gap atau bisa dibilang posisi daripada institusi, ya, yang harus dimitigasi. Memang benar, oke? Memang benar. Ya, say ini demand zone nih. Ini overall demand zone. Set. Ini let's say adalah demand zone di mana kemungkinan besar si institusi ini akan kembali untuk memitigasi posisinya. Oke. However, oke, structure seperti yang gue bilang di awal tadi, ya,
structure is not as simple as that. Ya, structure nggak sesimpel itu, nggak sesimpel gue gambar yang kayak gampang ini, ya. Seperti yang kalian lihat ya, tadi gue gambar itu gampang banget, high low higher high higher low. Oke, setelah itu kita convert lagi, entah apa yang gue jelasin di sini tadi. Setelah itu kita convert lagi, kita zoom in ke lower time frame, dan jadinya begini sekarang. Oke, gue rasa gue sih ngeliat ini paham. Oke, karena gue juga ngejelasin. Kalau kalian yang mungkin baru mempelajari structure, mungkin kayak lihat ini doang nggak akan paham. Oke, karena ya dari yang awalnya simple banget kayak high low higher high, tipikal bullish structure yang sangat rapih dan kemungkinan besar tidak akan terjadi di real market lah. Ya, serapi ini, oke, segampang itu untuk nge-simplify supaya kalian gampang atau mudah mengerti. Setelah itu ketambahan ini, ketambahan ini, ketambahan ini, gue rasa kalian lihat akan ribet, ya kan? Now, anyway, sekali lagi, structure itu nggak sesimpel itu. Oke? Structure nggak sesimpel itu. Oke? Memang benar, supply and demand itu harus termitigasi, ya. Harus termitigasi oleh si institusi ini. Karena apa? Kemungkinan besar di supply atau demand zone atau point of interest yang kita tandain ini, ya, supply and demand zone sebagai point of interest kita, itu kemungkinan besar si institusi itu mempunyai posisi yang minus di situ. Karena gampangnya, nah ini udah ada contoh, nggak perlu gambar lagi. Oke, penjelasan simpelnya lah, si institusi ini ngebuat liquidity, saya di sini, setelah itu mereka nge-sell kenceng banget di sini untuk ngambil liquidity-nya supaya apa? Supaya mereka bisa nge-buy kenceng banget. That's why namanya kalau bullish akumulasi. Oke. Nah, oke. Anyway, ya. Kembali lagi, structure nggak sesimpel itu. Supply and demand, nggak semuanya supply and demand valid, karena faktanya adalah supply and demand bisa aja ketembus. Oke, bisa aja nggak termitigasi terus lanjut, seperti yang gue contohin di video kali ini. Ya, ada yang, ya, ya ada dua itu sih kalau supply and demand ya. Tertembus dan nggak termitigasi terus si harga lanjut. Oke, so anyway, alasannya adalah kenapa? Oke, alasannya adalah, ingat yang gue katakan tadi, ya, structure is not that simple. Ya, inilah mengapa gue tekankan selalu mengapa kalian harus mengetahui tentang fractality di market ini, dan kalian harus aware terhadap market, karena adalah kalian nggak sadar bahwa structure ini ya, structure ini bisa jadi di higher time frame baru begini doang. Set. Ya. Sedangkan demand zone yang kalian tandain di sini, ya, di higher time frame itu belum valid. Oke. Atau bahkan belum terbentuk. Atau memang belum waktunya termitigasi. Karena apa? Karena si structure pun di higher time frame masih belum menandakan adanya bullish continuation. Oke. Nah, jadi ya, kalian yang sebel atas mengapa di lower time frame yang kita gambar ini ya. Ini kita punya low, punya high, higher low, higher high untuk higher time frame. Untuk lower time frame yang kita gambar awal tadi, oke, ini. Oke. Sorry ini kalau messy banget ya. Guys, gua harap kalian ngerti lah ya. Jadi kita di lower time frame punya itu, di higher time frame kita punya yang barusan gua gambar ini. Nah, jadi ya si demand zone ini yang kita kotakin ini ya, yang kita kotakin ini, itu memang belum waktunya termitigasi. Karena apa? Di higher time frame kemungkinan ya si harga ini memang lagi membentuk demand zone yang lebih gede. Ya. Dan apabila kita nge-zoom out lagi, ya, begini lagi, ya, let's say demand zone kalian yang ini nggak termitigasi, tebak, ya, apa yang terjadi? Ya kemungkinan besar di higher time frame juga begini barusan, ya, ngerti nggak? Jadi kita memang harus aware, ya. Dan kebanyakan orang mereka nggak sabar, dan akhirnya FOMO dan lain sebagainya.
Oke. Jadi memang kemungkinan besar structure itu nggak akan ngebuat lag atau nggak akan nge-retrace ke point of interest kalian. Oke, kemungkinan besar. Bukan berarti nggak akan ya, tapi kemungkinan besar. Karena apa? Ya karena yang barusan gue jelasin. Oke. Dan kita ya, atau let's say gue nggak ngerti lah yang nonton ini kayak mau pakai structure supply and demand kayak gimana ya, tapi ya gue sebagai saran lah ya. Of course gue buat video ini karena of course materinya ini. Oke, jadi kita anyway ya, gue akan pakai kita ya. Kita ya sebagai orang yang let's say mencari harga ini untuk balik ke point of interest kita ya, yang harus kita lakukan hanyalah sabar. Oke, karena seperti yang gue bilang tadi, walaupun kemungkinan besar dia akan begini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa harga bakal memitigasi point of interest kita dan memberi kita confirm. Oke. Jadi intinya adalah sabar. Ya. Sabar. Oke. Atau oke, kita ngebahas sabar dulu ya. Sabar. Jadi sabar lagi. Oke, jadi structure continuation, oke, kemungkinan besar akan gini. Oke. Dan yang harus kita lakukan adalah satu, sabar ya. Sabar untuk suatu saat point of interest kita ini akan kemitigasi ya. Point of interest kita kemitigasi aja udah sangat untung ya, karena kita bisa mencari confirm di lower time frame. Oke, cari confirm di lower time frame. Oke. Dan mencari confirm di lower time frame ini lagi ya, kita juga membutuhkan kesabaran juga. Karena apa? Nggak selalu di lower time frame kalian bakal dapat confirm ya. Karena di lower time frame pun juga sama. Apa? Dia ada structure, invalidasi, kita punya point of interest ya, belum tentu point of interest kalian atau entry kalian in this case karena ini lower time frame itu kemitigasi. Oke, dan harga bakal lanjut ke atas. Oke, ngerti ya? Nah, jadi yang pertama adalah kita memang harus sabar, atau yang kedua ya, nih gue kasih tahu nih bre, gue kasih tahu nih ya, atau yang kedua adalah karena memang structure ini, oke, kita ngerti, say ini for our time frame structure, oke, for our time frame structure kita punya point of interest di sini, di mana mungkin kita mencari confirm di 5 menit atau 8 menit atau 15 menit ya, untuk mencari entry untuk buy kalau misalkan si harga ini ngemitigasi demand zone kita. Oke. Tapi kita juga tahu nih, kemungkinan besar si harga ini juga nggak akan nge-retrace ke point of interest kita dan bakal lanjut ke atas. Oke. So, what should we do? Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke. Now, sekarang yang bisa kita lakukan adalah selain sabar ya. Ya tetap intinya kalau kalian udah melakukan hal yang akan gue spill ini pun, kalian juga harus tetap sabar, oke? Bukan berarti kayak harus FOMO and shit ya. Tanggung sendiri, bro. Tanggung sendiri, bro. Ada disclaimer di description, oke? Ada disclaimer, oke? Nah, anyway, ya, tipsnya adalah kalian bisa melakukan, nih, gue kotakin, kita pindah ke lower time frame, oke? Yang kita lihat di sini adalah chart 4 hour time frame. Oke, let's say kita pindah ke 30 menit time frame ya. 30 minutes time frame atau 15 minutes time frame. Let's say ke 30 menit lah. 30 menit. Oke, ya whatever. Oke, di 30 menit time frame ya. Weh, sini coy. Oke, di 30 menit time frame ya, yang gua kotakin ini dia sorry gini. Nah, kotakin semuanya. Nah, jadi mulai dari sini sampai titik ini ya. Jadi mulai sini set nih pucuknya, let's say ini pucuknya ya kan. Tuh. Ya, setelah itu begini sampai mencapai sini. Oke. Nah, ini belum ngemitigasi si point of interest atau demand zone kita nih, kan? Oke. Jadi ini di 30 menit time frame. Ya. Di 30 menit time frame dia invalidasi. Oke. Dia invalidasi dan apa yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan adalah mengikuti time frame 30 menit ini.
kalian bisa melakukan atau kalian bisa menganggap bahwa 30 menit ini higher time frame kalian. Oke, bisa kita anggap higher time frame, kita punya point of interest. Apabila setelah 30 menit time frame ini termitigasi demand zone kita atau point of interest kita bisa convert lagi, kita bisa cari lagi, kita nge-zoom in lagi di lower time frame lagi, ya. Time frame yang lebih kecil daripada 30 menit time frame ini untuk apa? Let's say 1 menit atau 2 menit atau 5 menit. Untuk mencari invalidasi ke atas lagi dan mencari confirm dan entry. Oke, karena apa? Karena kita tahu bahwa kecenderungan atas structure continuation adalah kemungkinan besar harga tidak akan selalu ngemitigasi point of interest kita atau ngemitigasi supply and demand zone kita. Sebagai SMC trader ya, kebanyakan orang pakai order block lah atau supply and demand. Oke. So, ya. Ini ya jawabannya. Oke, rumusnya yang gue pakai. Oke. Jadi yang pertama adalah sabar. Oke. Dan yang kedua adalah ini. Oke, ya inilah whatever. Oke. So, yeah, that's it untuk video kali ini gue rasa untuk si video structure continuation. Okay, and yeah, thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace. Oh ya, and anyway, promo untuk si mentorship gue masih ada beberapa slot untuk masuk join ya. Jadi 500.000 doang per bulan, kayak nggak 750. Karena gue ini mentorship sendiri dan gue ngepromosiin sendiri dan ngegedein sendiri, ya nggak sendiri sih kalau ngegedein. Well, ya yeah, anyway, pokoknya pribadi sendiri ya, nggak ada yang ngepromosiin, so biarkan gue promosi di sini. Okay? So, yeah. Thank you very much for watching and I hope you guys akan successful di dalam dunia trading juga and having a great day secara daily. Well, yeah. See you guys in the next video. Peace.